Setiap manusia pasti pernah merasakan rindu. Perasaan ini muncul tatkala kita berada di posisi yang jauh dari orang tersayang. Entah itu istri, suami, orang tua, saudara, teman, atau kekasih hati. Sedangkan untuk orang-orang yang beriman, rasa rindu terbesar pastinya akan hadir untuk bertemu Allah Ta'ala dan baginda Rasul Muhammad SAW. Rindu dalam Islam adalah sesuatu yang fitrah. Tidak berdosa apabila seseorang merasakan rindu di dalam hatinya. Namun rindu juga harus disikapi dengan cara-cara yang benar. Misalnya saja, ketika wanita merindukan seorang pria yang bukan murimnya. Mungkin pria itu teman dekatnya. Lalu apa yang harus dilakukan wanita tersebut? Haruskah mereka meluapkan perasaan rindu ke dalam praktek pacaran? Tentu saja tidak. Pacaran dalam Islam jelas hukumnya haram sebab pacaran itu mendekati zina. Larangan berpacaran dalam Islam dijelaskan dalam firman Allah SWT. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Qs An-Nur 30. Dan janganlah kamu mendekati zina, zina, itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Qs Al-Isra 32. Wahai saudariku, ketahuilah bahwa sebaik-baiknya cara untuk menyikapi perasaan rindu yakni lewat berdoa. Ingatlah kita manusia ini lemah. Tidak bisa mengandalkan diri sendiri untuk mencapai sesuatu. Kita membutuhkan bantuan Allah SWT. Sebab Allah lah yang menciptakan kita. Allah Maha Besar. Dia dapat membolak-balikan perasaan manusia. Dan bila Allah berkata jadi maka jadilah urusan tersebut. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Qs Al-Mukmin 60. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Qs Al-Araf 55-56. Ketika perasaan rindu sudah sangat membuncah dan tak terbendung, janganlah kita menuruti bisikan-bisikan syaitan untuk menuruti hawa nafsu. Jika rindu itu hadir untuk sang pujaan hati, maka selipkanlah doa di tiap selesai sholat, di sepertiga malam terakhir, serta waktu di pertengahan iqamah dan azan. Insya Allah doa-doa tersebut akan dimustajabah oleh Sang Maha Kuasa. Nah, berikut ini beberapa doa ketika rindu seseorang berdasarkan dalil-dalil Islam. Di antaranya yakni doa Nabi Yusuf AS, Surat Yusuf ayat 4. Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu nabi yang dikenal memiliki ketampanan luar biasa. Disebutkan dalam suatu ayat Al-Quran bahwa paras Nabi Yusuf dapat membuat perempuan yang melihatnya menjadi terpesona. Bahkan salah satu kisah menyebutkan tentang sekumpulan perempuan yang melukai tangannya sendiri dengan pisau sebab saking terpukaunya dengan keelokan rupa Nabi Yusuf AS. Namun demikian, Nabi Yusuf AS tetap menjaga pandangannya. Hingga pada akhirnya beliau ditakdirkan untuk menjadi pendamping hidup bagi Siti Zulaiha. Dalam surat Yusuf di Al-Quran, terdapat suatu ayat yang dipercaya sebagai doa pelepas rindu.
Beberapa orang lain menyebutkan bahwa ayat tersebut merupakan doa untuk mempermudah bertemunya jodoh dan mempererat hubungan suami istri. Doa ini sering diucapkan oleh Nabi Yusuf AS tatkala beliau merindukan istrinya, Siti Zulaiha. Ayat tersebut yaitu IDZ Ka'ala Yusufu li abihi abati ini raitu ahada asyara kaukabau wa syasyamsa wal kamara raitu li sajidin. Artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan kelihatan semuanya sujud kepadaku." Qs Yusuf 4. Selain surat Yusuf di atas, doa lanjutan untuk obat rindu kepada seseorang yaitu membaca surat Taha ayat 39. Apabila seseorang berdoa dengan surat Yusuf dan surat Taha dengan perasaan ikhlas setiap selesai sholat, maka yakni rasa rindunya akan terobati dengan cara yang benar. Namun demikian tidak ada hadis yang menjelaskan akan keabsahan surat Taha untuk dijadikan wirid saat merindukan seseorang. Wa'alka itu alaika mahabatan mini walitusahna ala aini. Artinya, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Qis Taha 39. Doa yang sering kita baca setiap sholat fardu ini ternyata memiliki keistimewaan sangat besar. Al-Fatihah tidak sekedar menjadi surat pembuka dalam Al-Quran, namun bacaan Al-Fatihah juga bisa membantu memperluas rezeki, mengobati penyakit, menjauhkan diri dari pikun atau sifat pelupa, serta sebagai obat kerinduan terhadap seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maaliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Qs Al-Fatihah 1-7. Beberapa orang juga percaya bahwa potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 165 bisa menjadi doa dikala perasaan rindu. Namun demikian, tidak ada dalil ataupun hadis yang menjelaskan akan hal tersebut bahwa ayat ini dapat menyampaikan rasa rindu untuk seseorang yang dicintai. Yuibunaum kau bilai walazina amanu uashaduhuban lillah. Artinya, mereka mencintainya, memuja dan mentaatinya, sebagaimana mereka mencintai Allah, sedang orang-orang yang beriman itu lebih cinta, taat, kepada Allah. Al-Baqarah 165. Umumnya masyarakat menggabungkan potongan surat Al-Baqarah ayat 165 di atas dengan surat Ali Imran ayat 14 sebagai wirid doa agar dirindukan oleh orang yang kita juga rindukan. Namun sekali lagi, tidak ada hadis atau ayat yang memperkuat pendapat tersebut. Zuyina linasi hubus hahawati minani saywal banina wal kana atiril mukantoroti minazahabi wal fidah. Artinya, dihiasikan, dan dijadikan indah, bagi manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini, yaitu perempuan-perempuan dan anak-anak, harta benda yang banyak dari emas dan perak. Ali Imran 14. Perasaan rindu tentunya tidak hanya ditujukan untuk kekasih hati atau pasangan hidup saja.
Terkadang rasa rindu juga muncul ketika kita berada jauh dari orang tua. Selain menelpon atau mungkin video call, kita juga bisa berdoa kepada Allah SWT untuk mewujudkan rasa rindu kita terhadap orang tua. Allahumma ghafirli wali wa alidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, ibu dan bapakku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Sebenarnya doa ini tidak hanya dibaca saat jauh dari orang tua saja. Sebaiknya baca doa tersebut setiap selesai sholat sebagai bentuk kasih sayang kita kepada ayah dan ibu. Demikianlah doa-doa yang dipercayai sebagai doa pelepas rindu terhadap seseorang. Untuk doa kepada orang tua sebaiknya kita amalkan setiap hari. Sedangkan kelima doa lain masih belum terlalu jelas dalilnya. Mayoritas ulama justru menyarankan agar kita berdoa secara umum dikala ada suatu hajat. Misalnya merindukan pasangan, ya kita berdoa dalam bahasa sehari-hari, dengan diawali memuji dan menyebut asma-asma Allah SWT. Lalu menyampaikan keinginan kita, ya Allah, jagalah si fulan, istri atau suamiku, dengan baik di sana. Dekatkan hatinya padaku, lindungi ia dari bisikan syaitan dan lain-lain. Lalu untuk para akhwat dan ikhwan yang merindukan pujaan hati secara diam-diam, lebih baik pasrahkan hatimu kepada Allah SWT. Sebab apa yang dipandang baik belum tentu baik bagi kita. Berbeda dengan pilihan Allah Ta'ala, sudah pasti baik untuk kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. QS Al-Baqarah 216. Kita juga harus percaya bahwa jodoh tidak akan tertukar. Biarkanlah Allah SWT yang menjaga hati dan perasaan calon pasangan kita. Entah di mana ia berada, pasrahkan pada Allah SWT. Tugas kita hanyalah berbenah diri untuk menjadi muslim-muslimah yang baik. Sebab Allah menjanjikan bahwa orang yang baik akan diperjodohkan dengan orang yang baik. Dan yang buruk akan dipertemukan dengan yang buruk. Baca juga, kodrat wanita dalam Islam mencari jodoh dalam Islam. Hukum wanita meminta cerai hati nurani menurut Islam. Selain dengan berdoa, terdapat beberapa tips lain yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa rindu. Di antaranya yaitu menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Semisal belajar, bekerja, memahami ilmu-ilmu agama, menghafalkan Al-Quran atau ikut perkumpulan pengajian. Menikah apabila dirasa telah siap